adalah waktu ketika beliau tidak memiliki kegiatan. Yang kedua adalah waktu ketika beliau tidak melakukan tugasnya sebagai seorang nabi, yang dalam artian beliau tidak sedang berdakwah, tidak sedang berkhutbah, atau tidak sedang melakukan kegiatannya sebagai kepala negara. Dalam artian Rasulullah SAW hanya menjadi pribadinya diri sendiri dan kepala keluarga. Hanya ada dua kemungkinan seperti itu yang kita maksud dari waktu luang Rasulullah SAW. Namun perlu kita ketahui pada dasarnya, kalau kita menganggap waktu luang itu adalah saat di mana Rasulullah SAW tidak memiliki kegiatan, maka ini sangat tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW selalu akan selalu memiliki waktu untuk beramal ataupun melakukan kegiatan lainnya, sehingga beliau tidak memiliki waktu luang yang disebut waktu kosong juga oleh kita. Karena para nabi dan rasul itu selalu mengisi waktunya dengan kegiatan berdakwah, terutama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, wa inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Artinya 24 jam beliau menyampaikan dakwah kepada umatnya, bahkan hingga umur beliau hampir 1000 tahun, akan tetapi banyak umatnya yang tidak menerima risalah nubuwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam pembahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada baiknya kita mengatakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur waktunya sehari-hari, bukan bagaimana beliau mengisi waktu luang. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sibuk. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sifat waktu luang bagi seorang nabi itu mustahil. Karena akan ada kegiatan yang selalu dilakukannya, baik itu kegiatan berupa kegiatan beliau sebagai seorang nabi, atau kegiatan beliau sebagai kepala keluarga, atau kegiatan beliau sebagai personalnya, sebagai dirinya sendiri, yaitu sebagai manusia. Nah, dari perkataan Anda tersebut, bisa kita sebutkan bahwasanya Rasulullah membagi waktunya itu ke dalam 3 bagian. Ada 3 bagian utama yang Rasulullah bagi waktu itu untuk 3 hal ini. Bagian pertama adalah bagian yang mana beliau menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul, dan juga sebagai kepala negara, dan juga tugas-tugas lainnya yang mana itu sifat beliau sebagai seorang pemimpin umat Islam pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah bagian untuk keluarga, yang mana meskipun Rasulullah SAW adalah pemimpin umat Islam pada saat itu, namun posisinya sebagai kepala keluarga itu tidak terpisahkan. Artinya beliau tetap menanggung perempuan-perempuan yang beliau nikahi. Dalam hal ini kita menyebut perempuan-perempuan tersebut adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang Muslim. Dan yang terakhir itu adalah bagian untuk diri beliau sendiri. Kalau istilah dari zaman sekarangnya mungkin kita bisa sebut sebagai me time, waktu untuk diri pribadi. Makanya tidak salah bagi seorang Muslim itu butuh waktu untuk dirinya sendiri. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana seorang Muslim memanfaatkan waktu untuk dirinya sendiri itu. Dan Rasulullah SAW sendiri selalu mengisi waktunya dengan salah satunya dengan kegiatan pribadi beliau, yaitu me time-nya atau menyendiri. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW selalu menyendiri di Gua Hira sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Apa yang beliau lakukan dalam Gua Hira? Beliau merenungi bagaimana keadaan masyarakat di kota Mekah pada saat itu.
Karena seperti yang kita ketahui pada zaman jahiliyah, khamar dan perbuatan fahisyah dan perbuatan maksiat lainnya sering dilakukan di kota itu. Bahkan dalam beberapa kejadian ada orang yang bertawaf bertelanjang dada, dan maksudnya bukan cuman buka baju gitu aja, tapi tidak memakai kain sehelai pun. Nah, dalam kondisi jahiliyah yang memang saat itu separah itu, pelecehan terhadap perempuan dan kondisi-kondisi masyarakat yang mengkhawatirkan lainnya, beliau memikirkannya di Gua Hira, bagaimana menuntaskan permasalahan tersebut. Nah, beliau melakukan kegiatan me time-nya, kegiatan pribadinya untuk memikirkan masyarakat. Begitu pula kita, bagaimana kita mengisi waktu luang, mengisi waktu kita untuk diri kita sendiri itu, apa tujuannya? Kadang ada orang yang mengisi waktunya sendiri untuk membaca buku dalam konteks misalnya pelajaran tentang alam, pelajaran tentang kesehatan, dan sebagai macamnya. Karenanya waktu untuk diri pribadi ini juga tidak lepas dari bagaimana peran kita terhadap masyarakat nantinya. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian, salah satu hal yang paling penting bukanlah mengisi waktu luang, tapi membiasakan dan membuat kebiasaan itu menjadi hal yang optimal, menjadi pekerjaan yang optimal. Karena kalau kita lihat para sahabat, bagaimana mereka memaksimalkan kegiatan mereka selama hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, salah satu contohnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Namun pada zaman sekarang beliau terkenal sebagai salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak di antara sahabat-sahabat lainnya. Bayangkan bagaimana beliau memanfaatkan waktu yang hanya sekitar 4 tahun lebih kurang bersama Rasulullah, mulai zamah dengan beliau, dan menghafal setiap perkataan beliau, sehingga dia bisa meriwayatkan hadis yang mencapai puluhan ribu dari Rasulullah SAW. Padahal beliau hanya memiliki waktu 4 tahun. Terlepas kita berbicara tentang Abu Bakar, Umar, dan Khalifah yang 4, beliau semua itu sibuk dalam kepemimpinannya. Akan tetapi sahabat yang lain juga tidak berarti mereka tidak meriwayatkan hadis. Hanya saja dalam konteks Abu Hurairah, kita melihat bagaimana dia mengoptimalkan waktunya bersama Rasulullah SAW. Juga kalau kita melihat bagaimana para ulama salafus saleh memanfaatkan seluruh waktunya, seperti misalnya Ibnu Qudamah atau Imam An-Nawawi, yang mana para ulama mu'asirin yang zaman sekarang mengatakan, kalau seandainya karya-karya dari Imam An-Nawawi, yang mana beliau wafat pada umur 40 tahun lebih kurang, jika ditulis ulang di zaman sekarang ini, waktu 40 tahun tidak akan cukup untuk menulisnya. Saking banyaknya karya beliau, belum lagi syarah-syarahnya, belum lagi kitab-kitabnya yang utama. Nah, para ulama yang sekarang saja mengatakan 40 tahun waktu yang tidak cukup untuk menulis karangan Imam An-Nawawi. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya mereka itu tidak memiliki waktu luang, hanya saja mereka mengoptimalkan waktu mereka selama hidup di dunia. Nah, oleh karenanya, apabila kita berbicara tentang bagaimana mengisi waktu luang, pada dasarnya Rasulullah SAW itu tidak memiliki waktu luang, akan tetapi beliau memaksimalkan waktu-waktu yang ada untuk perkara-perkara yang berdampak dan berefek pada umatnya kelak. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW mengoptimalkan waktunya, ada baiknya kita juga mengamati bagaimana keseharian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bayangkan, hanya dalam kurun waktu 23 tahun sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah SAW mampu menyebarkan agama ini di seluruh jazirah Arab. Bahkan
surat-surat beliau sampai ke Habasyah, ke Persia, yang mana wilayah itu cukup luas kalau kita kaitkan dengan peta dunia sekarang. Dan bahkan di zaman Umar bin Khattab, Islam sudah menyebar hampir ke seperempat dunia. Dan kelak 2/3 dunia sudah mengenal dunia Islam dan masa-masa kejayaan Islam. Nah, bayangkan 23 tahun yang beliau lakukan itu bisa memiliki dampak di masa depan. Sehingganya jika kita ingin mempelajari bagaimana beliau memanfaatkan kebiasaan yang berefek pada waktu-waktu beliau, ada baiknya kita mempelajari bagaimana keseharian beliau dan bagaimana beliau menghabiskan waktunya sehari-hari. Kita mulai pertama-tama dalam sholat subuh, afwan. Setelah subuh biasanya Rasulullah SAW berzikir sampai waktu syuruk atau waktu isyraq. Terkadang setelah beliau sholat sunnah syuruk, beliau berbicara dengan para sahabat dan mengobrol tentang masa-masa mereka hidup di jahiliyah. Atau bisa jadi beliau berkumpul bersama istri-istrinya di rumah. Jadi Rasulullah tidak hanya terus beribadah, tapi juga berinteraksi sebagai seorang manusia. Yang artinya interaksi kepada masyarakat dan kepada sesama itu juga dibutuhkan oleh seorang pendai. Yang mana itu akan meningkatkan rasa silaturahim kepada sesamanya. Dan akan merasa keterikatan satu sama lain. Bahkan para sahabat merasa mereka sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Hingga ada salah seorang sahabat yang saking dia merasa dirinya dicintai oleh Rasulullah SAW, dia datang kepada Rasulullah SAW, bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Maka beliau menjawab, "Aisyah." Di kalangan para sahabat ditanyanya lagi. Maka dijawab Rasulullah SAW, ayahnya. Kemudian ditanya lagi, siapa selanjutnya? Umar, dan seterusnya. Sampai dia yang merasa dirinya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW tadi, merasa, oh ternyata urutan saya cukup jauh sekali dibandingkan para sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan adanya interaksi ini, seorang yang merasa dihargai akan berefek dakwahnya kepada mereka, kepada personalnya. Sehingga itulah yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan para sahabat ini. Dan perlu kita ketahui juga, saking sibuknya Rasulullah SAW itu, dalam setiap tahun itu mungkin ada terjadi 3 peperangan selama beliau hijrah, setelah beliau hijrah ya. Dalam setahun itu bisa terjadi 2-3 kali peperangan. Bisa terjadi di antaranya peperangan besar, dan bisa saja yang terjadi adalah peperangan yang mana beliau mengutus para sahabat dan beliau tidak terlibat langsung dalam peperangan tersebut. Nah, dengan banyaknya peperangan itu tentu saja banyak hal yang perlu dimusyawarahkan kepada masyarakat, kepada para sahabat. Oleh karenanya beliau sering berinteraksi dengan para sahabat, baik itu di waktu subuh atau di waktu yang lainnya. Nah, itu kalau kita berbicara bagaimana beliau menghabiskan waktu subuhnya. Setelah beliau menghabiskan waktu subuh, beliau kembali lagi ke masjid nanti di awal waktu duha. Jadi setelah sholat subuh berinteraksi kepada masyarakat, beliau pulang. Nanti di awal waktu duha, beliau kembali lagi ke masjid. Kemudian memberi taklim kepada sahabat. Nah, dari sinilah hadis-hadis yang sampai kepada kita diriwayatkan oleh para sahabat. Dari sini dimulainya hal-hal tersebut. Kemudian ini terus berlanjut sampai mendekati waktu zuhur. Ketika sudah mendekati waktu zuhur, mungkin ada sekitar barang 30 atau 20 menit, beliau tidur sejenak sebelum zuhur, agar memberi tenaga ketika beliau hendak tahajud dan qiyamul lail. Nah, lihat bagaimana Rasulullah mengoptimalkan waktu siangnya untuk pekerjaannya di malam hari. Jadi
ketika ada waktu untuk mengoptimalkan pekerjaan yang akan datang, sebaiknya dilakukan di saat itu juga. Dalam hal ini Rasulullah SAW melakukan istirahat siang atau biasa disebut dengan qailulah agar memperkuat fisik beliau di malam hari saat qiyamul lail atau tahajud. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, qilu fa inna syaiton la taqil. Beristirahatlah sejenak kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak beristirahat di waktu siang. Artinya setan mungkin sibuk dengan pekerjaannya menghasut manusia. Nah, setelah beliau bangun dari istirahat sejenaknya, beliau sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur inilah beliau seringkali berkhutbah di hadapan para sahabat dan menyampaikan segala perkara yang perlu diberitahu, baik itu tentang taklim yang disebutkan tadi atau tentang perkara hukum-hukum baru atau tentang perkara tauhid dan segala macamnya. Baru setelah itu beliau kembali ke rumahnya. Dan terkadang beliau kembali lagi ke masjid untuk berinteraksi dengan para sahabat, atau terkadang beliau mengerjakan urusannya. Dalam hal ini bisa kita sebutkan mungkin urusannya sebagai kepala negara. Karena kepala negara, sedangkan kepala provinsi saja mungkin kita lihat bagaimana letihnya para gubernur dalam memimpin wilayahnya. Bagaimana dengan kepala negara? Tentu saja lebih berat lagi karena urusannya semakin banyak dan semakin besar pula hal yang perlu dituntaskan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai segala urusan tersebut, barulah beliau mengisi perutnya dan berinteraksi lagi dengan para sahabat hingga waktu asar sudah tiba. Ketika waktu asar, barulah beliau menghabiskan waktunya dengan keluarganya. Nah, dari sini bisa kita lihat hal-hal yang Anda sebutkan sebelumnya adalah waktu yang Rasulullah SAW habiskan untuk perannya sebagai seorang nabi dan rasul, juga kepala negara. Karenanya beliau membagi waktunya untuk porsi tertentu sebagai kepala negara dan sebagai nabi, dan porsi tertentu untuk kepala keluarga. Nah, setelah asar beliau memberikan porsi kepada keluarganya. Beliau masih belum memberikan porsi kepada dirinya. Maka setelah asar, beliau menghabiskan waktunya kepada keluarga, dan dari waktu ini pula lah bisa kita simpulkan bahwasanya para ummatul mukmin atau istri-istri Rasulullah SAW tersebut mendapatkan taklim dari Rasulullah SAW, yang mana nanti hal ini akan disampaikan kepada istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum. Karena seperti yang kita ketahui, para sahabiyah mendapatkan ilmu itu dari istri para nabi, istri-istri Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW tidak menyampaikan langsung kepada para sahabiyah, akan tetapi melalui perantara istri-istri beliau lah semua ilmu-ilmu itu disampaikan, atau dari para suami mereka lah ilmu-ilmu itu disampaikan kepada mereka. Jadi interaksi Rasulullah SAW langsung dengan para sahabiyah itu sangat jarang, sangat-sangat jarang, kecuali ada hal yang urgen. Begitu pula seorang pendai ya, ketika dia menyampaikan dakwahnya, interaksi dia terhadap perempuan itu sangat-sangat kurang. Karena bisa diwakilkan oleh wali dari perempuan tersebut, atau perempuan yang sudah mendapatkan ilmunya menyampaikan kepada sesama perempuan. Jadi interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu bisa dikurangi. Nah, setelah beliau menghabiskan waktu bersama keluarganya, dan hingga waktu maghrib, beliau biasanya setelah maghrib itu baru makan malam. Ya, di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW, waktu makan itu mereka hanya membaginya dua. Waktu makan di awal siang, yaitu mungkin sebelum zuhur, dan waktu makan malam.
hanya 2 itu saja, tidak ada sarapan. Makanya Rasulullah SAW ketika bertemu Aisyah di rumah, beliau bertanya apakah tidak ada hidangan. Aisyah menjawab tidak ada, maka aku berpuasa hari ini. Nah, karena waktu itu sudah siang dan Rasulullah memang belum makan dari pagi. Karenanya Rasulullah SAW melanjutkan harinya dengan berpuasa, baru berbuka setelah maghrib. Nah, tadi seperti Anda sebutkan, beliau makan malam setelah maghrib. Dan terkadang setelah maghrib itu juga, atau di waktu-waktu tertentu, beliau melihat kondisi penduduk kota Madinah. Yaitu bagaimana orang miskin yang hidup di kota Madinah, apakah ada urusan yang belum terselesaikan kepada mereka, dan apabila ada orang yang gelisah, maka Rasulullah SAW menenangkan hati mereka. Apabila ada yang merasa galau, maka beliau akan memberikan nasihat dan juga menunjuki jalan. Dalam artian memberikan ceramah singkat lah kepada mereka. Dan juga beliau membantu menuntaskan urusan-urusan mereka. Artinya bukan urusan-urusan yang besar. Mungkin ada pertikaian antara 2 orang, ada perselisihan, ada pertentangan antara 2 orang. Nah, beliau menyelesaikannya dan beliau saat itu menjadi hakim bagi mereka berdua. Nah, hal ini terus berlanjut hingga waktu Isya. Setelah Isya, beliau menghabiskan waktunya dengan para sahabat jika ada perkara yang perlu dimusyawarahkan. Misalnya, seperti peperangan yang Anda bahas sebelumnya. Nah, disitulah Rasulullah SAW mendiskusikannya dengan para sahabat. Bagaimana taktik yang akan dilakukan, siapa yang akan menjadi panglima, dan urusan-urusan lainnya, ataupun urusan perkara tentang perekonomian masyarakat. Bagaimana menghadapi masa paceklik, bagaimana menghadapi utusan-utusan dari negara lain. Nah, dalam hal itu Rasulullah SAW menuntaskannya di waktu tersebut, yaitu di waktu Isya. Kalau tidak ada perkara yang dimusyawarahkan, maka Rasulullah SAW kembali menghabiskan waktu bersama istrinya. Nah, dalam hal ini ada perbedaan di antara waktu asar dan waktu Isya. Yang mana kalau di waktu asar, Rasulullah SAW menghabiskan waktunya memang untuk memberikan taklim kepada istrinya. Nah, di waktu malam ini, Rasulullah SAW memberikan waktunya untuk hubungan yang lebih mendalam kepada istri-istrinya dan menguatkan langkah kaki kedua istrinya. Dalam maksud, yaitu hubungan antara istri Rasulullah SAW itu diperkuat. Jadi Rasulullah mengumpulkan semua istrinya di dalam rumah istri tertentu, misalnya di rumah Aisyah. Nah, di situ mereka berkumpul, bercerita bersama Rasulullah, dan membangun hubungan yang lebih mendalam, lebih intim di antara mereka. Barulah setelah itu nanti semuanya pulang dan Rasulullah tinggal di rumah yang lain. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW sudah memberikan 2 waktunya, yaitu porsi untuk diri beliau sebagai nabi dan porsi untuk diri beliau sebagai seorang kepala keluarga. Tersisa 1 porsi lagi, yaitu porsi beliau sebagai personal, sebagai diri beliau sendiri, yang mana tentu setiap orang butuh waktu untuk dirinya pribadi. Nah, itu beliau lakukan ketika beliau istirahat, setelah istirahat. Karenanya beliau ketika tidak ada kegiatan, istirahat di awal waktu, kemudian bangun untuk qiyamul lail lebih awal, di 2/3 malam. 2/3 malam, sepertiga akhir malam maksudnya. Sepertiga akhir malam, beliau terbangun dan beribadah. Nah, itulah me time bagi Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, engkau adalah orang yang maksum. Kenapa memberatkan dirimu dengan ibadah yang begitu banyak hingga kaki Rasulullah SAW itu bengkak karena tahajud setiap malam di sepertiga akhir malam? Maka Rasulullah menjawab,
Afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah kamu tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, Rasulullah bersyukurnya dengan memperbanyak ibadahnya. Bukan berhenti beribadah, tapi memperbanyak ibadahnya, beliau menunjukkan rasa syukurnya. Nah, dari situ beliau merasa dengan ibadah beliau sendiri, beliau itu mendapatkan waktu untuk dirinya pribadi. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW mengadukan segala urusannya kepada Sang Pencipta, Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu bahwa tidak ada zat yang mampu menolong beliau kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah merasa bahwa waktu pribadinya itu adalah ketika dia bertafakur, memikirkan umatnya ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengoptimalkan waktu me time-nya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah tersisa 1/6 waktu malam, beliau istirahat kembali hingga Bilal mengumandangkan azan. Jadi beliau tidak full 1/3 akhir malam itu beribadah, akan tetapi beliau menyisihkan 1/6 akhirnya untuk istirahat kembali agar menguatkan langkah beliau di waktu siang hari agar tidak terlalu kelelahan. Nah, kembali lagi setelah Bilal azan, dimulai aktivitas Rasulullah SAW tadi dari awal, dari subuh, sebagaimana yang Ana sampaikan di awal tadi. Nah, apabila kita melihat bagaimana Rasulullah mengoptimalkan 23 tahun ini, dan bisa kita sebutkan bahwa hanya 10 tahun di Madinah, maka beliau memanfaatkan waktu yang sangat sedikit itu dengan baik. Beliau bisa mengimbangi posisinya sebagai Rasul, kepala negara dan kepala keluarga, juga kehidupan personalnya sebagai manusia biasa. Karenanya Rasulullah SAW, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwasanya dia tidak ingin menikah karena dia ingin fokus beribadah, dia tidak ingin makan dan akan fokus terus berpuasa, dia tidak ingin melakukan perkara-perkara yang mana sebenarnya dibutuhkan oleh manusia normal, maka Rasulullah SAW langsung marah. Karena beliau mengatakan, saya manusia, saya makan dan saya beristri, dan saya juga minum, dan saya juga beribadah dan beristirahat. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Dan hal-hal yang beliau sebutkan itu adalah sunnah dari beliau. Barang siapa yang tidak menyukai sunnah-sunnah tersebut, falaysa minni, maka dia bukanlah bagian dari umat saya. Saking beliau menyampaikan, menguatkan bahwasanya kita sebagai manusia tidak bisa menghindari hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Adapun perkara tentang Imam Nawawi yang menghabiskan 40 tahun untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya namun tidak menikah, itu adalah hal yang lain, karena bisa jadi dalam konteks para ulama salaf, mereka sangat terfokus sekali sampai terlupa. Bukan berarti mereka tidak ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Hanya saja mereka terlupa, dan ketika ingin melakukan sunnah tersebut, ajal sudah mendahulunya. Ya, jadi ketika ada ulama salaf meninggal namun mereka belum menikah, bukan berarti mereka tidak ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kan tetapi memang ajalnya sudah mendahului. Begitulah kira-kira keseharian Rasulullah SAW. Sehingga bisa kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak memiliki waktu luang. Akan tetapi beliau melakukan hal-hal yang optimal, melakukan kebiasaan yang optimal, sehingga bisa memberikan dampak, dan beliau tidak terlihat memiliki waktu luang gitu. Dalam artian mungkin mahasiswa sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang, ketika sudah mengerjakan tugas, mereka nggak tahu ngapain. Nah, disitulah letak permasalahannya. Ketika tidak tahu mau melakukan apa, itulah yang membuat mereka merasa memiliki waktu luang. Padahal sebenarnya ketika mereka sudah melakukan suatu pekerjaan, sebaiknya punya cadangan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Misalnya, ketika mereka sudah kuliah, bisa saja mereka
membaca buku, atau mereka berkumpul berinteraksi bersama temannya, bercerita sebentar, kemudian pulang ke rumah, lalu melakukan aktivitas lainnya. Hanya saja seringkali ketika orang sudah belajar, saya sudah belajar, sudah melakukan kegiatan ini itu, mau ngapain lah ya lagi? Nah, di situ letak permasalahannya. Dia tidak tahu dia mau melakukan apa. Kalau kita melihat bagaimana keseharian Rasulullah SAW tadi, beliau maka bisa kita simpulkan beliau sudah mengurutkan rencananya dalam setiap hari itu. Sudah subuh mau melakukan apa, sudah aktivitas tersebut mau melakukan apa, sudah zuhur mau melakukan apa, sudah asar mau melakukan apa. Begitu seterusnya sampai beliau tidur. Jadi dari awal bangun, beliau sudah mengurutkan apa saja yang akan beliau lakukan dalam sehari tersebut. Makanya tak jarang kita lihat ketika asatis-asatis yang sudah besar namanya, seperti Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Abdul Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, mereka memiliki asisten yang mengurutkan waktunya. Setelah kegiatan kajian di sini, mereka akan mengisi kajian di tempat yang lain. Pergi ke sini, pergi ke sana. Itu sudah diurutkan waktunya oleh asistennya masing-masing. Jadi mereka memiliki perencanaan dalam aktivitasnya sehari-hari. Dan kapan mereka perlu waktu dengan keluarganya, dan kapan mereka butuh waktu untuk personalnya masing-masing. Karenanya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengoptimalkan waktu kita, pada dasarnya mengurutkan waktu dan merancang kegiatan per hari, merancang kegiatan yang akan dilakukan, itu adalah hal yang paling dasar untuk mengoptimalkan semua waktu kita. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita untuk tidak memiliki waktu luang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza faragta fansab. Jika kamu sudah selesai dalam kegiatan, faragha. Faragha itu bisa diartikan sebagai waktu luang. Dalam hal ini para ulama tafsir Indonesia mengartikannya sebagai telah selesai melakukan pekerjaan. Fa idza faraghta fansab. Maka beralihlah ke pekerjaan yang lain. Jadi jangan sampai kita bermenung gitu. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, iltanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya beliau menyebutkan, faraghaka qabla syaghlika. Waktu luangmu, artinya waktu kamu sudah menyelesaikan suatu kegiatan, tidak ada kegiatan yang ingin kamu lakukan lagi, qabla syaghlika, sebelum waktu sibukmu. Dan beberapa ulama mengatakan luang kita di dunia sebelum waktu sibuk kita di akhirat dengan amalan-amalan kita. Jadi ketika ada waktu untuk melakukan kegiatan lain, sebaiknya lakukan kegiatan lain sebelum kita sibuk dengan amalan-amalan kita di akhirat nanti, pada yaumil mahsyar nanti. Nah, dari situlah bisa kita simpulkan bahwasanya fondasi dasar dari amalan seseorang untuk membuat kegiatan dia di waktu luang itu lebih bermanfaat adalah merancang kesehariannya, merancang kegiatan yang akan dia lakukan sehari tersebut. Mungkin akan terlihat bosan pada awalnya, namun ketika sudah menjalaninya dan dengan dinamika kehidupan yang ada, dia bisa merancang dalam kondisi tertentu akan melakukan apa. Nah, dengan rancangan-rancangan tersebutlah jadwal seseorang bisa lebih terarah. Waktu-waktu seseorang bisa lebih maksimal dan kehidupannya bisa lebih mudah dan terarah. Sekian saja dari Yana. Kalau ada kesalahan berarti dari diri sendiri dan dari setan. Dan adapun petunjuk-petunjuk yang antum dapat, maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimi wal muslimat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kita ucapkan kepada Ustaz Fuad. Selanjutnya
sesi tanya jawab. Apakah ada dari ikhwah yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, moderator. Ya, silakan Bang. Baik, syukur moderator. Afwan Pak Ustadz, Ana ingin bertanya bagaimana kiat-kiat menghilangkan rasa malas dan bagaimana cara untuk mengatur skala prioritas gitu Ustadz. Karena kalau sudah masuk waktu kuliah, kadang ada suatu kegiatan yang bentrok dan kegiatan lain yang kita agak sulit menentukan yang mana yang utama itu Ustadz. Syukur Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang skala prioritas dan menghilangkan rasa apa? Bosan atau Rasa malas Pak Ustadz. rasa malas. Baik. Ana jawabnya dari yang pertanyaan kedua dulu ya, tentang skala prioritas. Nah, bagaimana menentukan pekerjaan yang lebih utama dari pekerjaan yang lain itu sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Misalnya dalam masalah kuliah dan masalah berdakwah misalnya, bagi seorang dai. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia inginnya ke depannya seperti apa, dan selalu sertakan Allah dalam segala pilihannya. Pertama, dia seperti apa? Dalam hal ini misalnya seorang dai, dia juga seorang mahasiswa. Namun dalam kondisi besok ada ceramah di tempat yang jauh, di saat yang bersamaan hari setelahnya ada ujian yang perlu dipelajari sehari sebelumnya, yaitu pada hari dia berceramah misalnya ya. Nah, dalam hal ini yang perlu dilakukannya adalah misalnya istikharah terlebih dahulu. Dia sholat terlebih dahulu, sholat istikharah, berdoa, yang mana yang perlu dia utamakan. Nah, ketika dia sudah selesai dan masih belum yakin, bismillah, lakukan saja langkah yang diyakini akan benar. Dalam artian, misalnya, ketika dia memprioritaskan amalan dakwahnya, dia yakin akan ditolong di saat ujian. Karena anak pernah membaca beberapa cerita dari masyaikh yang ada di Saudi ya. Ada seorang syekh yang beliau lebih sering menyetorkan hafalan Qur'annya daripada mempersiapkan ujiannya sebagai dokter. Nah, beliau memprioritaskan Al-Qur'annya daripada ujiannya sebagai dokter. Apa yang beliau dapatkan hasilnya? Langkah yang beliau tempuh adalah langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menolong langkah dia di kehidupan dunianya. Dalam artian, ketika beliau lebih memprioritaskan hafalan Al-Qur'annya dan menyetorkannya, maka beliau ketika ujian justru menjadi satu-satunya orang yang lulus dalam ujian dokternya. Sementara temannya yang sibuk membaca buku dan menghafalkan pelajaran justru gagal. Nah, dari sini kita yakini bahwa pertolongan Allah dalam setiap langkah kita itu ada. Nah, makanya ketika prioritas antum adalah hal yang diridhoi oleh Allah, maka insya Allah akan Allah ridhoi perkara antum dalam urusan dunia antum. Atau misalnya dalam konteks mahasiswa sekarang,
ketika dia sibuk dengan urusan organisasi, kemudian pekerjaan dia sebagai mahasiswa sedikit terbengkalai, maka dia perlu memilih ya, jadinya perlu memilih antara apakah pekerjaan organisasi dulu atau pekerjaan dia sebagai mahasiswa dulu. Nah, kita lihat dulu yang mana kira-kira Allah ridhoi. Ketika pekerjaan organisasi dia hanya terlihat sebagai kumpulan-kumpulan orang belaka yang hanya berkumpul dengan arah yang belum tentu jelas, maka tentu saja pekerjaan dia sebagai mahasiswa lebih utama. Nah, akan tetapi ketika pekerjaan dia di organisasi dia adalah sebagai seorang pendakwah yang mana dia melakukan aktivitas dakwah, maka pekerjaan dia sebagai aktivitas dakwah itu memang lebih diridhoi, tapi dia tidak melupakan pekerjaan dia dari sifat dia sebagai seorang mahasiswa. Misalnya begini, ketika dia sudah sibuk dengan pekerjaan dia sebagai seorang kader, maka yang perlu dia korbankan adalah waktu istirahat dia sebagai seorang mahasiswa. Artinya ketika dia sudah selesai dengan pekerjaan dia dalam organisasi, maka kurangilah waktu istirahat untuk menuntaskan pekerjaan dia sebagai mahasiswa. Artinya kerjakan tugas setelah pekerjaan organisasi. Tapi kalau dalam konteks dia baru organisasi, sementara amanah orang tuanya adalah belajar saja, maka ridho orang tua kadang lebih utama daripada apa yang dia inginkan. Jangan sampai ketika kita melakukan amalan, justru orang tua kita tidak ridho. Gitu. Insya Allah mafhum ya di situ. Kemudian bagaimana menghilangkan rasa malas? Rasa malas ini pada dasarnya memang penyakit dalam diri setiap manusia. Nah, yang kita butuhkan adalah bukan menghilangkan rasa malas, tapi bagaimana menimbulkan kebiasaan baru. Karena rasa malas itu menyebabkan kita memiliki sangat banyak waktu kosong jadinya kan. Sementara yang kita butuhkan adalah mengoptimalkan waktu kita. Makanya yang Anda sebutkan tadi, ketika seorang sudah merencanakan pekerjaan yang akan dia lakukan dalam hari itu, insya Allah dia tidak memiliki waktu luang. Masalahnya kita kadang malas dalam merancang itu. Nah, mulai dari sekarang, kita membuat kebiasaan. Jadi, rasa malasnya bukan kita terima, tapi kita membuat kebiasaan baru agar rasa malas itu yang tidak muncul. Misalnya, ketika antum sudah belajar di kelas, kemudian besok ada ujian, rasanya malas belajar sekarang. Jadi gimana cara menghilangkan malas belajar sekarang itu? Biasanya kan ada tuh mahasiswa yang sistem belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Nah, cara dia menghilangkan sistem kebut semalamnya ini adalah dengan merancang waktu untuk belajar bersama dengan teman. Karena pada dasarnya seorang yang bergerak sendiri itu akan lebih mudah jatuhnya daripada seorang yang bergerak bersama. Jadi ketika dia punya teman diskusi untuk belajar, maka pada dasarnya itu sudah membantu dia dalam membangun kebiasaan baru untuk membuat waktu belajar tersendiri. Barulah ketika dia sudah terbiasa untuk belajar bersama teman, kebiasaan dia belajar bersama teman itu akan muncul sendiri. Jadi ketika teman tidak memiliki waktu dengan antum misalnya belajar untuk bersama, tapi kebiasaan antum belajar itu sudah mengakar pada diri antum. Nah, dari situlah yang antum merasakan bahwa diri antum sebelumnya malas belajar, ternyata sudah membentuk kebiasaan baru untuk rajin belajar. Gitu pada dasarnya. Jadi memang daripada mengatasi rasa malas, lebih baik membuat kebiasaan baru. Karena kalau kita niatnya melawan rasa malas, itu akan sangat sulit. Tapi kalau niat kita membuat kebiasaan baru, pada dasarnya membuat hal yang baru lebih mudah daripada melawan hal yang sudah ada. Sama halnya dengan prinsip seorang ekonomi, dalam perdagangan, melawan pasar yang sudah ada, itu akan lebih sulit daripada membuat pasar baru. Nah,
Ketika sudah ada pasar baru, market baru, dan baru kita sendiri yang membuatnya, maka orang akan lari ke kita. Tapi ketika kita membuat market dengan pasar yang sudah ada, maka itu akan lebih berat perjuangannya. Begitu kira-kira, insya Allah. Allah Ta'ala alam. Nah, pertanyaan dari Ana apa? Pertanyaan dari Ana, apakah salah kita ketika menyalahkan diri sendiri ketika kita merasa waktu ini kita manfaatkan dengan baik, sementara orang di luar melihat kita sudah berusaha semaksimalkan. Tadi pertanyaannya dia sudah merasa memaksimalkan setiap waktu dengan baik. Namun ketika suatu waktu itu terasa sia-sia. Pada dasarnya amalan yang sudah kita lakukan itu akan ada hikmahnya. Mungkin tidak sekarang, bisa jadi di masa mendatang. Artinya hikmah ini bisa berupa pelajaran bahwasanya oh, ini pernah terjadi pada diri Ana dulu. Jadi ketika sudah menghadapi hal tersebut, Ana sudah punya formula untuk mengatasi hal yang serupa. Nah, perkara apakah menyalahkan diri atau tidaknya, tidak perlu menyalahkan diri antum terhadap hal yang sudah antum lakukan dengan maksimal. Karena pada dasarnya setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita itu insya Allah ada hikmahnya. Baik hikmah itu berupa hal yang kecil ataupun hal yang besar. Baik pilihan-pilihan kecil dan pilihan-pilihan remeh antum, seremeh antum memilih apakah akan makan siang atau tidak, itu akan ada hikmahnya ketika antum merasa itu memiliki hikmah di kedepannya. Misalnya, dalam pribadi Ana sendiri, yang Ana rasakan, ketika Ana memilih untuk tidak makan siang, maka efek yang Ana rasakan adalah di sore hari akan lapar. Nah, ketika sore hari akan lapar, tentu saja kita akan memilih makan ketika sore hari. Sore hari sudah makan, malamnya tentu masih kenyang dan tidak akan makan malam lagi berarti kan, sampai istirahat. Nah, dengan perbedaan yang sedikit ini, Ana memiliki waktu untuk hal-hal pribadi dari ba'da maghrib hingga ba'da isya. Artinya Ana tidak perlu memikirkan tentang makan malam lagi karena sore hari Ana sudah makan. Nah, dari hal yang sekecil itu saja kita bisa merubah pola kegiatan kita. Apalagi dengan pilihan-pilihan yang besar. Kalau seandainya antum meyakini dalam setiap pilihan yang antum lakukan dan kegiatan yang antum lakukan itu ada hikmahnya. Kuncinya adalah melihat apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Masalah menyalahkan diri atau tidaknya itu Ana rasa itu bukan hal yang urgen, karena pada dasarnya seorang muslim itu yang diminta adalah hari esok lebih baik daripada hari ini. Bukan meratapi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Karena masa lalu itu adalah hal yang menjadi pelajaran bagi seorang muslim. Insya Allah jelas ya. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya yang Anda lihat di kolom chat itu, bagaimanakah pendapat ketika kita memanfaatkan waktu dengan kegiatan beribadah tapi masih dalam keadaan terpaksa, misalnya sholat duha, sunnah belum khusyuk dan terpaksa. Nanti ketika sudah ada niat melakukan memanfaatkan waktu seefektifnya tapi pada akhirnya nanti lalai. Pada dasarnya amalan seorang itu dimulai dengan dipaksa. Ada kondisi dipaksa, ada kondisi terpaksa. Nah, kedua-duanya ini dalam membentuk kebiasaan sangat diperlukan. Ada seorang yang
tidak ingin melakukan hal tertentu, namun untuk sehat dia perlu melakukannya. Misalnya orangnya memiliki berat badan yang sedikit berlebih, kemudian didiagnosis oleh dokter punya penyakit yang kalau badannya nggak diturunkan beratnya, penyakit ini bisa jadi kronis, bisa lebih berbahaya. Nah, pada dasarnya dia sangat terpaksa jadinya kan untuk melakukan olahraga, menurunkan berat badannya. Nah, ketika dia sudah terbiasa berolahraga, nanti ujungnya dia akan menjadi kebiasaan dia sendiri. Nah, begitu pula dengan ibadah. Pada dasarnya ada kondisi kita memaksa diri, ada kondisi kita terpaksa dalam beribadah. Dan hal itu dibutuhkan untuk membiasakan diri dalam beribadah. Nah, perkara tentang khusyuk atau tidaknya itu kembali ketika kita melakukan ibadah itu tersendiri. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya sama keterpaksaan atau ketidakterpaksaan. Ketika kita sudah memilih untuk melakukan ibadah, maka niatkan dalam hati untuk ikhlas. Karena niat itu bisa dirubah selama kita beribadah untuk tidak terpaksa. Atau bisa juga antum memaksakan diri untuk ikhlas, karena memaksakan diri untuk ikhlas itu sebenarnya enggak masalah. Yang masalah itu ketika antum beribadah memaksa diri supaya terlihat lebih baik. Nah, itu yang enggak boleh, itu jadinya riya. Supaya terlihat lebih baik oleh orang-orang ya. Ya ini memang menginginkan pujian. Nah, akan tapi kalau ketika dia ingin ikhlas, sudah ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, hal-hal seperti terpaksa dan keterpaksaan itu memang dibutuhkan dalam melakukannya. Ketika sudah ada niat untuk memanfaatkan waktu seefektifnya, tapi akan nanti lalai, jangan takut untuk lalai, karena kita pada dasarnya adalah manusia. Yang kita lakukan adalah ketika sudah jatuh sekali, yang dibutuhkan adalah bangkit. Artinya, misalnya antum sekarang beribadah, lagi sholat duha, rajin setiap hari. Ternyata besoknya kelupaan. Nah, ketika sudah lupa ini, jangan dilanjutkan untuk lupa lagi. Tapi laksanakan di esok hari. Ketika waktu duha sudah masuk, langsung sholat duha. Misalnya seperti itu. Dan dalam konteks ingin membuat kebiasaan, jatuh sekali, dua kali itu tidak masalah. Yang masalah itu larut dalam keterjatuhan kita itu. Nah, itu akan merusak kegiatan kita yang ingin kita biasakan. Insya Allah segitu aja. Allah Ta'ala alam. Yang pertanyaan selanjutnya, cara menanggapi aturan yang diberikan kepada kita yang dikatakan sedikit protektif. Mungkin itu tujuannya baik untuk kebaikan anak, tapi terkadang kita butuh waktu untuk mengeksplor diri sendiri. Sini orang tua sedikit mengatur waktu pulang, tidak boleh malam, dan pulang kuliah langsung pulang, jangan pergi main, nanti takut kenapa-kenapa. Itu bagaimana? Nah, kalau dalam masalah orang tua itu sebaiknya dikomunikasikan. Karena pada dasarnya orang tua kita sekarang itu kehidupannya berbeda dengan kita sekarang. Jadi ketika dulu orang tua kita kuliah, memang zaman itu mahasiswa itu memang kuliah pulang. Ada yang ikut organisasi tapi nggak terlalu besar lah seperti mahasiswa-mahasiswa sekarang. Artinya memang fokus utama mereka waktu itu memang kuliah, memang belajar. Tapi kalau mahasiswa sekarang kan kita fokus juga di organisasi ya. Nah, perkara dengan masalah orang tua, ketika kita ingin mengeksplor diri, sebaiknya dikomunikasikan langsung dengan orang tuanya. Ketika orang tua sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, sudah memahami maksud kita dari kegiatan kita sehari-hari, insya Allah akan dimudahkanlah urusan antum. Asalkan niat antum memang lillahi ta'ala, memang ikhlas, memang untuk memajukan diri antum. Insya Allah kalau dibicarakan dengan orang tua secara baik-baik, itu akan datang jalan keluarnya insya Allah. Allah Ta'ala alam. Yang terakhir, mengenai rasa malas tadi, dalam memulai suatu kebiasaan baru merupakan suatu tantangan. Tentunya dalam proses tersebut akan mudah merasa bosan. Pertanyaan Nana, gimana cara mempertahankan semangat untuk melakukan kebiasaan baru itu? Pada dasarnya kebosanan itu nggak bisa dihilangkan. Mungkin antum semua perlu membaca
sejumlah buku yang sangat menarik. Yang Ana baca terakhir kali itu adalah tentang kebiasaan ini adalah Atomic Habits dari seorang penulis barat. Nah, di dalam Atomic Habits tersebut disebutkan juga bahwasanya kebosanan dalam menjalankan suatu aktivitas itu pasti akan muncul. Nah, bagaimana cara menghadapinya itu adalah dengan menjadikan kebiasaan itu menjadi menarik. Ya, jadi kebiasaan yang ingin kita buat itu kita buat menjadi menarik. Misalnya, ketika kita melakukan kebiasaan tersebut, kita akan mereward diri kita dengan hal-hal tertentu. Misalnya, ketika kita sudah mengulang pelajaran selama 1 jam, kita akan memberi reward diri kepada diri kita. Itu misalnya membuka HP. Nah, membuka HP selama 10 menit. Nah, itu self reward. Artinya buat bagaimana agar kebiasaan yang ingin kita capai itu menjadi semenarik mungkin. Itu tergantung personal antum, bagaimana kreativitas antum dalam memodifikasi hal-hal yang terlihat bosan sehingga menjadi lebih menarik. Contoh yang pernah Ana lakukan itu adalah ketika belajar pelajaran sejarah pas saat SMP. Bagaimana Ana menjadikan pelajaran itu menarik dan membuatnya terasa tidak bosan adalah Ana bermain dengan teman-teman tentang pelajaran sejarah ini. Jadi permainannya ya kayak mengambil langkah gitu loh. Ketika kita punya 2 jarak, kalau bisa menjawab pertanyaan dari teman tentang sejarah, Ana maju sekian langkah, nanti siapa yang lebih dekat duluan ke tempat posisi temannya, dia yang menang gitu. Nah, itu bagaimana kita membuat hal-hal yang ingin kita biasakan itu menarik lah sebenarnya. Jadi, ketika hal itu sudah menarik bagi kita, maka kebosanan itu akan hilang dengan sendirinya perlahan insya Allah. Allah Ta'ala alam. Ucapkan kepada Ustaz. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fuad yang telah memberikan materi serta menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Baiklah, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Baiklah, Ana Baik Hakim sebagai moderator, jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, koordinator, syukur. Syukur moderator.